Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarlah dengan telinga toleransi, melihatlah dengan mata penuh belas kasih, dan berbicaralah, berbahasalah dengan bahasa cinta. Namun ingat, kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tilman, kelas PAI 3 2B, mata kuliah strategi pembelajaran, dosen pembimbing Usman Noir. Baik, jadi yang akan kita bahas nantinya yaitu ada tiga poin. Yang pertama itu problem based learning atau PBL. Yang kedua itu hakikat masalah dalam problem based learning. Yang ketiga itu prosedur pelaksanaan strategi PBL. Ya, jadi yang pertama itu problem based learning atau PBL. Apa sih problem based learning itu? Jadi problem based learning atau PBL itu adalah model pembelajaran yang awalnya dikembangkan di dunia pendidikan medis, namun kini telah digunakan secara luas di berbagai jenjang dan bidang pendidikan. Basis teoritis dari PBL adalah kolaborativisme dan konstruktivisme. Landasan teori PBL adalah kolaborativisme. Dalam kolaborativisme, mahasiswa akan menyusun pengetahuan dengan cara membangun penalaran dari semua pengetahuan yang sudah dimilikinya dan dari semua yang diperoleh sebagai hasil kegiatan berinteraksi dengan sesama individu. Lanjut, poin yang kedua yaitu hakikat masalah dalam problem based learning. Ya, hakikat permasalahan dalam problem based learning yaitu adalah yang diangkat dalam problem based learning adalah gap atau kesenjangan antara situasi nyata dengan situasi yang diharapkan, atau bisa dikatakan antara yang terjadi dengan harapan. Ya, poin yang ketiga yaitu prosedur pelaksanaan strategi PBL. Langkah-langkah operasional dalam proses pembelajaran yang dikonsepkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep dasar atau basic concept. Fasilitator memberikan konsep dasar, petunjuk, referensi atau link dan skill yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik lebih cepat masuk dalam atmosfer pembelajaran dan mendapatkan peta yang akurat tentang arah dan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu pendefinisian masalah atau defining the problem. Dalam langkah ini, fasilitator yang menyampaikan skenario atau permasalahan dan peserta didik melakukan berbagai kegiatan brainstorming, dan semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Yang ketiga itu pembelajaran mandiri atau self learning. Peserta didik mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas isu yang sedang diinvestigasi. Sumber yang dimaksud dapat dalam bentuk artikel tertulis yang tersimpan di perpustakaan, halaman web, atau bahkan pakar dalam bidang yang relevan. Ya, dan adapun tahap investigasi memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama agar peserta didik mencari informasi dan mengembangkan pemahaman yang relevan dengan permasalahan yang telah didiskusikan di kelas, dan yang kedua yaitu informasi dikumpulkan dengan satu tujuan, yaitu dipresentasikan di kelas, dan informasi tersebut haruslah relevan dan dapat dipahami. Nah, adapun yang keempat yaitu pertukaran pengetahuan. Setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi dalam langkah pembelajaran mandiri, selanjutnya pada pertemuan berikutnya peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya untuk mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan solusi dan permasalahan kelompok. Pertukaran pengetahuan ini dapat dilakukan dengan cara peserta didik berkumpul sesuai kelompok dan fasilitatornya. Nah, dan yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian dilakukan dengan memadukan tiga aspek pengetahuan. Pertama itu kecakapan atau skill, dan sikap, attitude, dan penilaian terhadap penguasaan pengetahuan mencakup seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan ujian akhir semester atau UAS, ujian tengah semester UTS, dan kuis, PR, dokumen, dan laporan. Cukup sekian dari saya, baik dan buruknya mohon disempurnakan. Mensana in corpore sano, pikir-pikir al-masalih wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.